Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Di sini saya akan membuat rangkuman pendahuluan dan pengantar metodologi desain. Metodologi desain adalah pendekatan sistematis dalam merancang solusi untuk masalah atau kebutuhan tertentu. Metodologi desain dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk desain produk, desain layanan, desain sistem, dan desain pengalaman pengguna. Tujuan dari metodologi desain adalah untuk menciptakan solusi yang optimal untuk masalah yang dihadapi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan pengguna, fungsi, estetika, dan biaya. Langkah-langkah dalam metodologi desain yang sering digunakan seperti: yang pertama, pengumpulan informasi dan penentuan masalah yang perlu dipecahkan. Kedua, analisis kebutuhan pengguna dan penggunaan. Ketiga, penelitian pasar dan analisis pesaing. Keempat, ideasi dan pembuatan konsep desain. Kelima, pembuatan prototipe atau produk. Yang keenam, pengembangan prototipe atau produk dan pengujian. Yang ketujuh, evaluasi hasil pengujian dan pengembangan iterasi untuk memperbaiki desain. Yang kedelapan, implementasi dan produksi. Sejarah metodologi desain. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun, pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai memainkan peran yang semakin penting dalam desain. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah, didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Metode-metode dalam metodologi desain. Metode adalah teknik atau langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah, sedangkan metodologi merujuk pada pemikiran tentang metode-metode tersebut. Dalam hal ini, metode lebih terkait dengan tindakan, sedangkan metodologi adalah konsep dan pemikiran teori. Menurut saya, ada banyak metode yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam merancang sebuah desain, khususnya dalam metodologi desain. Yang pertama, observasi. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap pengguna atau lingkungan yang akan dirancang. Yang kedua, wawancara adalah metode yang melibatkan percakapan langsung dengan pengguna untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap produk yang akan dirancang. Brainstorming adalah metode yang melibatkan diskusi dalam kelompok untuk menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan dalam desain produk atau lingkungan. Yang kelima, design thinking. Design thinking adalah metode yang menekankan pada 4 tahap proses desain yang mencakup pemahaman, pengamatan, ideasi, dan prototipe. Berpikir desain atau design thinking. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Prinsip dasar pertama dalam design thinking adalah fokus pada pengguna. Prinsip dasar kedua dalam design thinking adalah pendekatan berbasis empati atau empathy-based approach. Yang ketiga adalah prototype dan iterasi. Yang keempat adalah kolaborasi. Berpikir kreatif atau creative thinking. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Kita bisa memiliki teknik berpikir kreatif yang baik, seperti keterampilan analitik, keterampilan dalam berpikir secara terbuka, open-minded, keterampilan penyelesaian masalah yang baik, problem solving, keterampilan dalam berorganisasi atau organization. Yang kelima, keterampilan dalam berkomunikasi atau communication. Adapun faktor-faktor pendorong berpikir kreatif. Yang pertama, kepekaan dalam melihat lingkungan.
Yang kedua, kebebasan dalam melihat lingkungan atau bertindak. Yang ketiga, komitmen kuat untuk maju dan berhasil. 4. Optimis dan berani ambil risiko, termasuk risiko yang paling buruk. 5. Ketekunan untuk berlatih. Keenam, hadapi masalah sebagai tantangan. Yang ketujuh, lingkungan yang kondusif, tidak kaku dan otoriter. Metode gagasan atau ideasi, identifikasi mapping, alternatif solusi. Identifikasi atau mengidentifikasi masalah tantangan yang perlu diatasi dan memahami secara mendalam tentang masalah tersebut. Mapping, mencari solusi alternatif melalui pengumpulan dan pengecekan ide-ide yang sudah ada. Setelah itu dilakukan pemetaan atau mapping dari gagasan-gagasan tersebut dengan cara mengelompokkan dan mengkategorikan ide-ide yang berkaitan satu sama lain. Alternatif solusi, yaitu menghasilkan solusi yang terbaik dengan memilih ide-ide yang paling layak, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, serta mengevaluasi solusi yang telah dihasilkan. Metodologi pemikiran desain utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4D. Metodologi ini membagi proses design thinking menjadi 4 tahap, yaitu discover, design, develop, dan deploy. Yang kedua, berlian ganda. Serupa dengan pendekatan 4D, metodologi berlian ganda mendefinisikan tahapannya sebagai temukan, tentukan, kembangkan, dan kirim. Yang ketiga, 5D. Pendekatan ini memungkinkan masuk selama fase apapun dari proses desain produk atau layanan. Yang keempat, deep dive. Ini lebih merupakan alat daripada metodologi. Ini adalah kombinasi dari brainstorming, pembuatan prototipe, dan umpan balik yang digabungkan dengan cara yang memungkinkan manajer mengembangkan solusi untuk berbagai masalah dan tugas terkait bisnis. Konsepsi desain. Konsep desain dan pengembangan konsep. Konsep desain adalah ide dasar yang memberi desain kedalaman, makna, dan arah. Konsep desain berfungsi untuk memandu pekerjaan desain. Itu juga dapat bertindak sebagai slogan untuk menawarkan desain kepada klien. Jenis-jenis konsep desain. Yang pertama, fungsi. Yang kedua, fitur. Yang ketiga, gaya. Yang keempat, desain yang didasarkan pada tujuan atau pendekatan kualitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.